Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus?
Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semakin diberkati. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Haleluya. Ku datang
sukacita di dalam Engkau, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, puji dan pasang
Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, ada doa terobosan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini akan diselenggarakan melalui Zoom meeting dan disiarkan langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Doa ini akan dilayani oleh Bapak PDM David Purba. Doa ini juga wajib bagi para pengerja, full timer, gembala cabang, gembala kul, pengurus dan anggotanya. Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love. Komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. Pada hari Sabtu 29 Mei 2021, ada doa puasa pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini akan diadakan via Zoom meeting dan live on YouTube GBI My Home Official yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anen Kris Subagio. Untuk tanggal 30 Mei 2021, ibadah raya kita akan diadakan secara online pada pukul 8 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Semua ibadah akan disiarkan langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Akan diadakan pemberkatan pernikahan kudus Saudara Nelson Lumban Raja dan Saudari Pesta Rohanita Tobing pada bulan Juli 2021 di GBI My Home Rawasari. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini dapat menghubungi sekretariat. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Selamatkan ya Allah. Umat mayoritas yang ada di bangsa ini Tuhan, terangi tuntun bahwa damai sejahtera dan keselamatan hanya daripada Yesus Kristus. Bapak Presiden kami, Menteri Kesehatan, Kepala Menteri Dalam Negeri Tuhan Yesus, Kepala BNPB Tuhan, Kapolri yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tuntun lindungi mereka yang mengurusi urusan corona ini Tuhan Yesus. Beri mereka kebijaksanaan, terobosan-terobosan yang baru Tuhan. Sehingga setiap kebijaksanaan yang mereka buat boleh terjadi yang terbaik bagi bangsa ini Bapa. Bapak yang baik, kami berdoa buat para medis yang ada, rumah sakit yang ada Tuhan, yang memberi diri mereka, mengorbankan diri mereka, menjadi garda terdepan ya Tuhan. Kami memberkati mereka, kami mendoakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pengusaha yang ada Tuhan, mungkin dengan peristiwa ini Tuhan mereka mengalami kegoncangan Tuhan. Tuhan Yesus kuatkan mereka. Tuhan Yesus berkati mereka sehingga boleh terjadi inovasi yang baru untuk bagi bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami yang berjaga-jaga atas kami Tuhan, baik dari Pak Niko, Pak Johan, Pak Irwan Gembala di tempat ini, Pak Anen Tuhan. Engkau memberkati mereka, keluar masuk mereka Tuhan Yesus memberkati, melindungi, memanggari mereka dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Saat mereka memberitakan firman Tuhan, perkataan mereka boleh diurapi, perkataan mereka menjadi berkat bagi setiap orang. Jiwa yang lemah Tuhan Yesus Engkau yang menguatkan. Yang sedang sakit, lewat perkataan mereka boleh disembuhkan. Mereka yang dalam kekurangan, lewat perkataan mereka boleh diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh keluarga mereka ke dalam tangan-Mu. Yang bertali darah dengan mereka Tuhan Yesus, tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga membawa gereja kami GBI My Home ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memberkati gereja ini Tuhan.
Biarlah gereja ini menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa, bagi negara ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat jemaat yang Tuhan percayakan bagi gereja ini Tuhan. Mereka dalam keadaan sakit fisik Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Mereka dalam kekurangan Tuhan Yesus Engkau mencukupkan ke setiap kebutuhan keperluan mereka. Mereka yang memerlukan pekerjaan Tuhan Engkau berikan yang terbaik bagi mereka. Mereka dalam ambang pencarian Tuhan. Tuhan Yesus Engkau buka jalan bagi setiap mereka Bapa. Kami percaya setiap yang terbaik itu daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat lembaga-lembaga yang boleh lahir di gereja ini Tuhan Yesus. Baik itu klinik, radio yang ada, STT Real yang ada Tuhan, sekolah SD yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih buat lembaga ini Tuhan. Lewat lembaga ini Tuhan Yesus, jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Kemuliaan Tuhan nyata di kota ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami. Sehingga firman yang boleh ditaburkan, boleh tertanam di dalam hidup kami. Bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di rumah-rumah seperti di surga. Dan mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, karena Engkau Allah kami yang selalu menyertai hidup kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan.
Berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini lewat bibir hamba-Mu. Dan kiranya jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah memberi pendengaran seorang murid untuk mengerti, untuk memahami firman yang akan Kau sampaikan. Roh Kudus, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan syukur karena pada pagi hari ini saya dapat menyampaikan sharing firman pada ibadah yang pertama, ibadah online GBI My Home Tanjung Pinang. Saya percaya saudara-saudara yang ada di rumah-rumah juga menikmati hadirat Tuhan yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara terkasih, kita pada saat ini berada pada akhir zaman. Firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan pada pagi hari pertama adalah kita harus menggunakan waktu yang ada. Kita memanfaatkan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 2 Timotius 3 berbicara ayat 1-6 bahwa kita berada pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelek-jelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saya garis bawahi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Saudara, itulah ciri-ciri akhir zaman. Pertanyaan, apakah ciri itu ada dalam hidup kita? Kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia belakangan ini, pandemi COVID yang sudah berjalan hampir 1,5 tahun, saudara-saudara. Kalau lihat yang terpapar bukan semakin merendah, tapi makin bertambah. 2 minggu ini terakhir kita lihat berita-berita di TV terjadinya konflik antara Palestina dan Israel. Saudara-saudara terkasih, hal-hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang mengganggu kita. Baik itu secara politik, secara ekonomi, secara sosial. Pandemi COVID yang mungkin kita sudah merasakan sama-sama. Kehidupan sosial yang berubah. Ekonomi yang berubah menjadi tidak baik. Politik. Demikian juga dengan konflik belakangan hari ini. Palestina dan Israel. Kalau kita melihat dan kita pikirkan, kan kita renung-renungkan, mungkin akan terjadi hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif yang akan muncul dalam pikiran kita. Nanti ekonomi akan resesi lebih parah lagi kalau Palestina dan Israel. Kalau kita lihat di media sosial, kita melihat ada pembelahan antara kelompok-kelompok yang pro Palestina dan kelompok yang pro Israel.
Dan ini dikaitkan lagi dengan hal-hal agama, saudara. Yang intinya sebenarnya mungkin itu kita tidak mengerti, tapi kita menebak bahwa ini ada konflik agama. Tapi ini adalah sebenarnya perang terbuka. Tapi pada pagi hari ini, saudara-saudara, saya mengajak kita yang ada di rumah-rumah mencoba melihat bukan dari mata dunia. Biarlah yang terjadi itu, yang apapun yang terjadi di dunia itu, yang sebenarnya terjadi, kita belajar dari Yosua. Waktu Musa mengirimkan 10 orang pengintai untuk melihat tanah perjanjian. Ada 2 penglihatan yang diberitakan kepada masyarakat Israel, bangsa Israel, yang membuat mereka gerah, saudara-saudara, terhadap Musa. 8 orang berkata bahwa di sana ada sesuatu yang tidak baik. Di sisi lain, Yosua dan Kaleb mengatakan, oh luar biasa. Walaupun memang kenyataannya secara mata dunia, tapi Yosua di situ melihat dari mata iman mereka, dari mata roh mereka, saudara-saudara. Saya mengajak saudara yang ada di rumah-rumah pada saat ini melihat kondisi yang terjadi pada saat ini bukan dari kacamata dunia. Kita hidup bukan dari apa kata dunia, saudara, tapi kita hidup dari apa kata firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi itulah situasi yang ada. Tapi pada hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat hari Pentakosta, saudara-saudara. Hari pencurahan Roh Kudus yang berakhir hari ini. Setelah Yesus naik ke surga, Dia mencurahkan roh yang telah dijanjikannya. Selama 50 hari, ini disebut katakan hari Pentakosta. Makanya hari ini ada terakhir. Oleh karena itu saya membawakan seri firman ini dengan tema judul Hidup di dalam Roh. Hidup di dalam roh, saudara-saudara. Tadi saya sudah katakan apa yang terjadi di dalam dunia ini, yang ada pada saat ini. Tapi kita akan melihat janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Pada Yeremia 29 ayat 11 juga berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan-rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Allah yang kita kenal berjanji kepada kita bahwa Dia Allah yang hidup, mengetahui rancangan-rancangan, yaitu rancangan damai sejahtera dan hidup yang penuh dengan harapan. Saudara yang terkasih, untuk itu Tuhan, hari ini dan judul tema hidup di dalam roh, saya mengajak saudara-saudara untuk coba kita belajar mengapa kita harus hidup di dalam roh, saudara. Judul saya hidup di dalam roh. Mengapa? Untuk apa? Mungkin ada, ini orang percaya Yesus, tapi apa ngeroh, sedikit-sedikit roh. Kita coba sharingkan. Mengapa? Apakah hidup di dalam roh itu adalah hal yang diwajibkan? Apakah hidup di dalam roh ada suatu pilihan? Ya suka-suka, memang pilihan kita memilihnya. Tapi dalam firman Tuhan kita belajar, kita menggali firman Tuhan. Hidup di dalam roh itu adalah suatu kewajiban atau itu hanya hak, saudara-saudara. Kalau hak kan beda, hak itu tergantung kita. Kalau kewajiban itu harus dilakukan. Amin, saudara. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Judulnya hidup di dalam roh. Mengapa kita hidup di dalam roh?
Mengapa saudara dan saya harus hidup di dalam roh? Pertama, karena kita adalah ciptaan Allah. Jadi, mengapa kita hidup di dalam roh? Karena kita itu hidup adalah ciptaan Allah. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Kalau coba kita telaah kata-kata ini, jadi Allah itu membuat manusia itu segambar. Jadi seperti apa kalau segambar? Serupa. Apa seperti orang Batak? Apa seperti orang Papua yang keriting rambutnya? Apa seperti orang Chinese? Apa seperti orang bule? Orang luar negeri sana? Saudara-saudara, apa seperti itu Tuhan menciptakan kita? Berarti kalau begitu kan, Allah itu bentuknya macam-macam. Firman Tuhan berkata, Yohanes 4 ayat 20 berkata, Allah itu roh. Oh, Allah itu roh, saudara. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Jadi Allah itu bukan seperti kita. Allah itu bukan wujudnya seperti orang Batak. Tapi Allah itu adalah roh. Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Allah meng-create dari debu dan tanah, kemudian dia menghembuskan rohnya tadi. Jadi kita, saudara-saudara, itu adalah ciptaan Allah yang ada roh Allah di dalamnya. Luar biasa, saudara. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Amin, saudara. Luar biasa, bukan? Kita adalah anak-anak Allah. Allah yang roh, kita anaknya, adalah harus hidup di dalam roh. Amin, saudara. Jadi itu adalah kewajiban bagi kita untuk kita tetap hidup di dalam roh. Karena apa? Kita ciptaan Allah, kita adalah anak Allah. Jadi kalau ada orang, wah ngeroh-ngeroh, tidak, saudara. Kita harus hidup, kita wajib hidup di dalam Roh Kudus, roh Allah itu sendiri. Karena kita ada ciptaannya. Kalau kita tidak hidup di dalam roh, berarti kita adalah ciptaannya, tapi yang melenceng. Ya. Bagi orang percaya, wajib kita hidup di dalam roh. Karena semua orang yang dipimpin roh, itu hidup di dalam roh, adalah anak Allah. Apakah saudara mau disebut anak Allah? Hiduplah di dalam roh. Itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Hidup di dalam roh adalah kewajiban bagi hidup orang percaya. Makanya kenapa tadi perkataan mengapa kita harus hidup di dalam roh? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau ada bagian orang yang mungkin
berkata-kata bahwa itu apa itu roh gitu. Berarti dia belum mengerti, saudara. Kita berdoa, Roh Kudus yang menyadari dia. Amin. Saudara. Jadi kita sudah mengerti. Yang pertama, mengapa kita hidup di dalam roh? Karena kita adalah ciptaan Allah. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, mengapa kita hidup di dalam roh? Kita harus hidup di dalam roh. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saya ulangi. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu yang daging tadi, kamu akan hidup. Ada dua pilihan, saudara-saudara. Mau hidup di dalam daging, ada hidup di dalam roh. Mengapa kita harus di dalam roh? Adalah untuk mengalahkan kedagingan kita. Yang kedua, mengapa kita hidup di dalam roh? Untuk mengalahkan kedagingan kita. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi saudara-saudara, kita ini masih hidup memiliki tubuh dan daging. Makanya sering ada katakan, wah kita tuh masih daging, saudara-saudara. Ya, kita masih ada dagingnya ini. Gimana kita bisa hidup di dalam roh? Saya kata perbuatan daging itu seperti apa, saudara? Galatia 5 ayat 7 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang ini yang kita alami. Kita percaya, kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, tapi kadang-kadang kita masih ada kedagingan, saudara. Nah, pertanyaan kenapa? Kita percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, di sini dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua itu bertentangan, dan kedua itu tidak bisa satu, saudara. Apa itu? Coba kita pelajari, saudara. Sebentar. Keinginan daging, apa itu keinginan daging? Galatia 5 ayat 19 sampai 25 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, pencideraan, roh-roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Yaitu keinginan-keinginan ini. Saya nggak tahu, saudara. Apakah hal-hal ini ada di dalam kehidupan kita? Pada pagi hari ini, firman Tuhan berkata, kita harus mengalahkan keinginan daging dengan roh, perbuatan roh. Makanya kita harus hidup di dalam roh, supaya kedagingan yang tadi saya paparkan, yang saya katakan, itu dapat kita kalahkan. Jadi tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi amarah, tidak lagi pesta pora, tidak ada lagi kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan bersama yang diutamakan. Ya.
Tidak ada lagi hawa nafsu, menginginkan yang A sampai Z, semuanya, meskipun dia duitnya banyak. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua dikatakan tadi, mengapa kita harus hidup dalam roh, adalah untuk mengalahkan kedagingan yang ada dalam hidup kita. Apa yang terjadi kalau kita mengalahkan daging? Berarti kita hidup di dalam roh. Kita hidup di dalam roh. Apa yang akan? Dan ini akan menjadi indikator bagi kita juga, bagi saudara dan saya, untuk menilai. Oh, kalau saya hidup di dalam roh, saya akan melakukan bla 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 seperti yang ditulis. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah buah-buah roh. Kan kelihatan, saudara. Ada kontradiksi yang sangat. Makanya, dan hal ini tidak bisa, walaupun dikatakan, oh saya hidup roh, karena saya mengasihi, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal percabulan, amarah, iri dengki. Dan itu sudah bertentangan. Untuk itulah pada pagi hari ini saya sharingkan, hiduplah di dalam roh. Hidup di dalam roh supaya kita dapat mengalahkan keinginan-keinginan daging. Amin, saudara. Dari pertama tadi, kenapa kita harus hidup di dalam roh? Mengapa? Pertama adalah karena kita adalah ciptaan Allah. Kedua, mengapa kita harus hidup di dalam roh? Untuk mengalahkan kedagingan kita. Yang ketiga adalah mengapa kita harus hidup di dalam roh, adalah agar kita, Roh Kudus itu tadi, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Firman Tuhan berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 16 ayat 3 berkata, tetapi Bapa apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam suatu kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang ketiga, kalau kita hidup di roh, kita akan dipimpin masuk ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus yang ada dalam kita, Roh Kudus yang hidup dalam kita, itu akan menuntun hidup kita masuk kebenaran, untuk masuk kepada seluruh kebenaran yang Yesus katakan. Dia akan menuntun kehidupan saudara dan saya untuk menyatakan kebenaran. Dia akan menyatakan kebenaran dalam setiap langkah kita. Makanya kita harus hidup di dalam roh. Dalam perjalanan hidup kita, untuk mengambil suatu keputusan hidup, kalau kita memandang dengan memakai referensi dunia, saudara-saudara, oh kalau saya ambil keputusan ini karena ABC, kondisi ekonomi, kondisi pandemi begini, maka kita nggak usah melakukan tidak usah ke gereja misalnya. Itu keputusan. Oh karena begini, itu adalah keputusan. Pertanyaannya, apakah itu memang udah tuntunan Roh Kudus? Apakah itu hanya karena kekhawatiran kita sehingga kita tidak pergi ke gereja? Begitu juga kalau kita ada mengambil suatu keputusan bisnis, ya, hanya memandang dari satu sisi,
dunia tadi karena perekonomian yang lagi jatuh. Tanpa kita bertanya sama Roh Kudus. Oleh karena itu, hiduplah di dalam Roh. Hiduplah di dalam Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada kebenaran itu sendiri. Maka tadi saya mengajak saudara, di awal kita memandang dengan pola Yosua memandang kondisi yang ada di tanah perjanjian. Di sini juga Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita masuk ke dalam seluruh kebenaran yang ada. Amin, saudara-saudara. Ya, Roh Kudus itu, karena Roh Kudus itu yang sudah dijanjikan. Jadi Yesus berkata, tapi bila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena Roh Kudus itu berkata-kata bukan dirinya sendiri, tapi itu karena anak-anak Allah. Hiduplah di dalam Roh Kudus. Hiduplah di dalam Roh Kudus. Berarti ada 3 yang sudah saya sharingkan. Mengapa kita harus hidup di dalam Roh? Ini saya ulang-ulang berkali-kali supaya saudara-saudara di rumah lebih lebih mengerti lah ya. Karena kalau diulang-ulang itu, kalau sekali dikata, hiduplah di dalam Roh, hiduplah di dalam Roh, saudara-saudara. Karena satu, kita itu adalah ciptaan Allah. Kita itu anak Allah. Kalau kita hidup di dalam Roh. Kedua, untuk mengalahkan keinginan daging kita yang masih tersisa ini, hiduplah di dalam Roh. Kalau kita hidup di dalam Roh, Roh kita lebih berapi-api lagi. Roh Kudus menuntun kita. Kita dapat mengalahkan keinginan-keinginan daging yang saya katakan tadi. Firman Tuhan katakan tadi. Yang ketiga, Roh Kudus akan memimpin kita. Roh kebenaran yang dikatakan Yesus akan memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Yang terakhir, saudara-saudara terkasih. Yang terakhir, mengapa kita harus hidup di dalam Roh? Adalah untuk menjadi saksinya. Untuk menjadi saksinya. Jadi kalau kita menjadi saksi Kristus, kita harus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, saudara. Nah, kalau Roh Kudus, kita ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu di dalam kita, kita akan menerima kuasa. Saudara-saudara terkasih, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara tidak langsung kita sudah memproklamirkan diri kita memiliki musuh. Firman Tuhan berkata, singa itu berkeliling mengaum-ngaum mencari mangsanya. Jadi kalau kita sudah mengatakan murid-murid Yesus, kita sudah jelas punya musuh. Makanya Tuhan Yesus mengerti itu. Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa.
Roh Kudus turun di atas kamu untuk kita menjadi saksi-saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Matius 28 ayat 18 sampai 19 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, jadi Yesus mendekati berkata murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka, segala bangsa tadi, menjadi muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada muridnya, muridku, kepadaku itu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Itu kata Tuhan Yesus. Ini adalah wasiat yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia kasih ini wasiat. Ya. Kalau orang dunia sebelum dia pergi, dia kasih wasiat sama anaknya. Ada yang kasih wasiat untuk hartanya, dan juga kadang-kadang kasih wasiat atas apa yang dia belum lakukan. Mungkin ada juga memberikan wasiat utang, gitu, saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata, dia berikan wasiat kepada muridnya, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, kita, saudara dan saya, itu punya beban sebenarnya untuk melakukan wasiat. Maka tadi, mengapa kita harus hidup di dalam roh? Karena kita itu punya wasiat, punya tanggung jawab ya, daripada Yesus untuk pergi menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia suruh pergi, tapi dia juga memberikan kita kuasa. Tadi saya katakan kisah para rasul, ya, ayat 1 dan 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi ini adalah suatu hal yang luar biasa, saudara. Tuhan Yesus suruh kita pergi, memberi kita wasiat, melakukan amanat agung. Pergilah, jadikanlah segala bangsa. Dengan kita diberi kuasa. Powerful, saudara. Diberikan kuasa. Apabila Roh Kudus itu turun dalam hidup kita, kita hidup dalam Roh Kudus itu sendiri. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita di hari Pentakosta ini, ya, di hari pencurahan Roh Kudus, di hari terakhir ini, mari kita minta sama Roh Kudus, curahkan, penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu, kuasa yang powerful. Itu terserah kepada kita. Tuhan sudah berikan semuanya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Coba kita renungkan. Coba kita renungkan firman pada hari ini. Mengapa kita harus hidup dalam roh? Ini sudah yang terakhir, saudara. 4 saja. Mungkin banyak sebenarnya sih, karena waktu.
Jadi mengapa kita harus hidup di dalam roh, saudara? Pertama, kita ada ciptaan Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Maka kita harus hidup di dalam roh. Dan kalau kita hidup di dalam roh, kita adalah anak-anak Allah. Amin, saudara. Kenapa kita harus hidup di dalam roh? Karena dengan hidup di dalam roh, maka kita bisa mematahkan dagingan kita. Jadi kalau kita makan daging ini 3 kali sehari, sekarang pertanyaan saya, berapa kali saudara kasih makan roh Anda? Dengan membaca firman, dengan memuji menyembah Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus hidup di dalam roh? Untuk memimpin kita untuk masuk ke dalam kebenaran yang seutuhnya, keseluruhan kebenaran yang ada, yang telah diberikan oleh Yesus. Luar biasa, saudara. Powerful benar kalau kita hidup di dalam roh. Yang terakhir tadi, mengapa kita harus hidup di dalam roh? Agar kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita mengabarkan Injil seperti wasiat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah segala menjadi muridku. Nah, Roh Kudus itu yang akan bekerja. Mungkin di lapangan kita akan menerima tantangan-tantangan, ya saudara. Karena saya sudah katakan, kalau kita sudah menyatakan saya adalah anak Allah, saya adalah murid Yesus, iblis tidak suka, saudara. Pasti ada tantangan. Tapi kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang ajaib. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang mempunyai kuasa yang telah Dia curahkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus. Amin, saudara. Mungkin itu saja sharing firman yang bisa saya sampaikan. Dan kesimpulan apa yang bisa dapat kita ambil, mengapa kita harus hidup di dalam roh, tadi sudah dipaparkan, ada 4 yang mau simpulkan. Yang pertama, selalulah kita hidup di dalam roh. Kita harus minta setiap hari kita kuasa daripada Tuhan. Roh Kudus, kita punya komunikasi, kita perkatakan, beri makan roh kita yang ada dalam roh. Roh Kudus yang ada dalam kita dengan membaca firman Tuhan, dengan kita memuji Tuhan, menyiapkan waktu-waktu kita. Kita makan 3 kali sehari. Apakah kita bisa untuk beri makan roh kita, Roh Kudus, dengan membaca firman 3 kali sehari saja? Ya harusnya lebih. Kesimpulan kedua, minta tuntunan Roh Kudus dalam setiap keputusan yang harus kita ambil. Apabila kita hidup di dalam roh, kalau saudara dan saya berjalan di dunia ini, kita akan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Kita minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam mengambil keputusan, sehingga kita tidak salah keputusan. Kita tidak mengikut dunia. Seperti yang saya katakan tadi, Yosua dan Kaleb, dia melihat dengan mata rohani, dengan mata iman dia. Dia tidak mengikuti dengan 8 orang tadi. Oh iya, orangnya besar-besar. Tapi dengan mata iman, firman Tuhan berkata, janji-janji Tuhan iya dan amin. Tuhan akan memberikan penuh dengan susu dan madu di tanah perjanjian. Kita juga melihat itu. Kita melihat Roh Kudus yang menuntun kita masuk dalam kebenaran tadi. Yang ketiga, jangan kita pernah menjadi arsitek di dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang mengajari, yang menuntun apa yang harus kita lakukan. Jangan pernah menjadi arsitek. Jangan pernah mengandalkan pikiran saudara. Jangan pernah mengandalkan kemampuan saudara. Jangan pernah mengandalkan kekayaan saudara. Tapi andalkanlah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita.
Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami dapat mendengarkan Engkau berbicara dalam hidup kami agar kami hidup di dalam roh. Karena kami adalah ciptaan-Mu ya Bapa. Karena kami dengan roh-Mu kami dapat mematahkan kedagingan yang ada dalam hidup kami. Kami dengan hidup di dalam roh kami dapat menuju kebenaran yang seluruh. Dengan kami hidup di dalam roh kami dapat menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Ini Roh Kudus Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau yang bertata di dalam hati pikiran kami, sehingga segala perkataan kami, hati kami, pikiran kami, perbuatan kami itu benar selaras dengan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Roh Kudus, terima kasih Bapa. Di hari Pentakosta ini Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa. Kuasa ya dan amin. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Apapun keadaan mereka pada saat ini, Bapa Engkau mengetahuinya. Roh Kudus, apabila ada yang sakit, kami perkatakan firman-Mu dengan bilur-bilur darah Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang sakit sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, yang dalam kesulitan ekonomi Tuhan. Engkau yang kaya rela jadi miskin, agar kami kaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kelimpahan dalam kehidupan mereka. Begitu yang jadi ada masalah apapun dalam masalah keluarga Tuhan, Kau menjadi menuntun yang menjadi solusi dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ajari kami, tuntun kami. Kami dimampukan untuk kami tetap hidup di dalam roh-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang Kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.